Selanjutnya kita akan melihat perubahan efisiensi dari solar cell dari tahun ke tahun. Misalnya dari tahun, di sini diperlihatkan dari tahun 1955 sampai 2000-an ya. Mungkin lebih lengkapnya bisa lihat di paper yang di sini ya. Mungkin gambarnya tidak begitu jelas, tapi yang perlu Anda lihat adalah yang garis hitam ini yang merupakan best laboratory results ya. Jadi bisa Anda lihat dia naik dari tahun ke tahun. Terus pada tahun 2000-an itu lab kita tuh stuck di angka 24%, 25% ya hasil lab. Sekarang kita lihat angka realistiknya untuk efisiensi solar cell. Secara teori untuk kristalin solar cell kita bisa mencapai untuk silikon ya. Untuk silikon dengan band gap 1,1 itu kita bisa mencapai di angka 33%. Kemudian terjadi ada absorpsi yang tidak sempurna, jadinya efisiensinya turun. Terus kemudian bisa terjadi rekombinasi ya. Di mana elektron yang harusnya dipakai untuk menghasilkan arus malah berekombinasi sehingga tidak dipakai lagi. Kemudian berkurang lagi di sini. Kemudian ada yang namanya mobility, finite mobility. Mobility ini maksudnya kecepatan bergeraknya elektron dan hole ya. Jadi ini menentukan juga efisiensi yang dihasilkan. Kalau mobility ini terbatas ya. Jadi kita tidak bisa memaksa elektron buat lari lebih kencang lagi. Jadi dia terbatas mobility ini sehingga juga menurunkan efisiensi. Terus ada refleksi ya yang di depan, jadi turun lagi efisiensinya. Terus ada yang namanya back optical absorptions. Ini maksudnya jika Anda ingat pada diskusi total internal reflections, idealnya cahaya yang sampai di belakang solar cell ya, jadi ada cahaya yang sampai di sini itu tuh dipantulkan. Ini idealnya, jadi ini ada cahaya di dalam solar cell, tapi malah di sini jadinya diserap, jadi diteruskan. Nah ini yang jadi kalau dipantulkan ke dalam kan bisa dimanfaatkan lagi. Dalam hal ini cahayanya diserap oleh material lain di belakangnya solar cell ini, sehingga ada efisiensi yang hilang juga di sini. Terus lalu ada yang namanya defect mediated recombination. Ini another type of recombinations ya, rekombinasi yang lain yang disebabkan adanya defect atau cacat. Lalu ada tipe rekombinasi lagi, jadi ada yang kontak rekombinasi ya, rekombinasi pada yang terjadi pada kontak. Jadi solar cell ini agar dapat dimanfaatkan dayanya harus dihubungkan dengan sirkuit luar. Jadi di sini di depan diberi kontak ya, di depan diberi kontak, di belakang juga diberi kontak. Nah, ini juga bisa terjadi rekombinasi di kontak ini waktu saat catnya lewat di kontak ini. Lalu ada yang namanya grid resistance loss. Jadi di sini ada loss lagi di sini. Terus sekarang kita di grid resistance loss, yang merupakan resistansi dari grid yang ada pada permukaan solar cell. Jadi kalau Anda ingat, kalau pernah lihat solar cell, depannya itu ada garis putih-putih ya. Di solar cell itu ada permukaan solar cell itu ada garis putih-putih grid. Ini yang disebut dengan grid. Ini tuh terbuat dari Ag atau perak. Nah, di sini juga terjadi ada resistansi di sini waktu ada muatan lewat. Jadi kan muatannya dipisah hole ke tipe P, N elektron ke tipe N, lalu mereka harus pergi keluar gitu jika masih ingat. Nah, di sini juga terdapat resistansi di sini di Ag ini. Terus kemudian ada lateral transport, di mana muatan itu berpindah secara lateral ya. Jadi waktu berpindah ini muatan ini bisa ketemu macam-macam. Jadi ini juga mengurangi resistansi. Terus ada
loss yang lain, jadi kurang lagi efisiensinya sekarang. Terus lab reportnya, lab record ya, jadi yang terukur di lab itu ada sekitar di angka 25% ya, di angka 25%. Kemudian sisa 25% dari 33% yang harusnya kita capai. Nah, 25% ini biasanya diukurnya di lab ya. Jadi di lab itu kondisi cahaya mataharinya itu buatan gitu dari alat yang saya sebutkan tadi, dan keadaan lingkungan itu bisa diatur. Sedangkan yang dijual biasanya yang kita pakai commercial base itu di 21%. Namun perlu diingat ini adalah paper di tahun 2005, jadi mungkin sekarang dicocokkan lagi komersialnya itu di angka berapa. Di sini diperlihatkan lagi penyebab-penyebab berkurangnya efisiensi dari solar cell yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ada yang hilang karena refleksi ya di sini. Terus ini kalau Anda lihat ini kenapa seperti ini. Jadi ini adalah sebenarnya ini kan tampak samping. Kalau di atasnya itu kan seperti ada garis-garis seperti ini. Jadi ini garis-garis solar cell, garis-garis dari AG inilah yang di sini itu. Jadi ini yang menyebabkan ada yang kalau ada cahaya matahari yang jatuh di silver grid ini itu pasti dipantulkan ya. Karena nggak bisa diserap. Ya. Jadi ada 1,8% yang hilang di sana. Terus kemudian ada tadi kita udah lihat backlight absorptions yang harusnya dipantulkan ke dalam, ini malah diserap oleh yang abu-abu ini di backnya itu. Aluminium di sini dalam hal ini. Terus ada yang hilang karena resistansi di sini ya. Terus ada juga yang hilang dari berbagai macam rekombinasi di sini. Ini ada beberapa rekombinasi ya. Jadi rekombinasi ini adalah ketika hole dan elektron bertemu, mereka berkombinasi dan tidak dipakai lagi. Jadi dia tidak bergerak. Jadi arus itu karena ada muatan yang bergerak gitu. Jadi sekarang tidak bisa dipakai. Di sini diperlihatkan ketika cahaya masuk dari sisi N ya, di sisi N dengan beberapa panjang gelombang. Ingat pada solar cell kita inginnya setelah elektron tereksitasi dan meninggalkan hole, seperti di sini, seperti ada muatan negatif dan positif. Setelah elektronnya tereksitasi dia meninggalkan hole, kita pengennya elektron ini pergi ke sisi N dan hole pergi ke sisi P. Jadi di sini ada sisi N di sini, sisi P di sini. Jadi setelah berpisah, elektron pergi ke sisi N, hole pergi ke sisi P, berkumpul ya. Jadi di sini kita melihat kenapa solar cell itu tidak perlu tebal-tebal. Kalau tebal kan harusnya bisa serap cahaya yang lebih banyak. Sekarang Anda lihat untuk gelombang yang lebih panjang, misalnya pada saat terpisah hole dan elektron, gelombang panjang dia masuk lebih dalam gitu. Sekarang elektron di sini perlu pergi ke daerah N. Nah, di sini Anda lihat kalau pada saat dia pindah ke sini ada resiko elektron ini berekombinasi dengan muatan positif yang ada di daerah sini. Nah, kalau terjadi rekombinasi, elektron ini tidak lagi bisa dipakai untuk kerja menghasilkan ini. Jadi ada panjang daerah yang dimana kemungkinan terjadinya rekombinasi itu sangat sedikit, yang disebut dengan minority carrier diffusion length, itu LE dan LH ini. Jadi ini adalah daerah aman yang kemungkinan terjadi rekombinasinya itu sedikit. Jadi kalau misalnya Anda terjadi berpisahnya di sini, elektronnya tereksitasi di sini, maka dia bisa berekombinasi di daerah sini dan akhirnya tidak dipakai. Untuk daerah ini masih aman ya. Jadi di sini juga Anda bisa lihat untuk elektron ini daerah amannya itu lebih panjang daripada daerah hole. Nah,
Oleh karena itu, lapisan N pada solar cell ini biasanya jauh lebih tipis daripada lapisan P. Ya, kalau misalnya ini dibuat tebal nggak ada gunanya juga. Jadi kalau misalnya ini dibuat tebal, belum sampai di sini dia udah rekombinasi duluan. Jadi nggak ada gunanya dibuat tebal. Jadi makanya gara-gara panjang LE dan LH inilah yang membuat tipe N pada solar cell ini biasanya dibuat jauh lebih tipis karena kita menghindari terjadinya rekombinasi di daerah N.